Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kali ini sesuai judul, saya tetap masih membahas siapa yang Ustazah itu ya, Eza Raflesa itu ya. Memang kalau kita lihat dari usahanya cukup bagus. Di mana dia berusaha mempengaruhi atau menggiring opini orang-orang yang mendengar video dia bahwa seolah-olah agama yang dia imani memang sudah membuat sebuah standar penciptaan dunia ini sudah sesuai sains. Kan demikian, ya kan? Nah, fakta yang bisa kita lihat adalah dari video yang dia buat, saya belum menemukan tuh bahwa dia bercerita tentang sains di situ ya. Nah, kita lihat dulu videonya sebagai berikut ya kawan-kawan ya. Om Rudi mempermasalahkan dan mengatakan, ketika saya menanggapi proses penciptaan yang tidak beraturan dalam Alkitab dengan membawa iman Islam saya. Nah, ini sangat-sangat keliru. Karena saya di situ berbicara secara sains. Nah, perhatikan, dia mengatakan bahwa saya sangat-sangat keliru. Karena saya bilang dia memandang dari sudut agamanya. Loh, memang dari sudut agamanya. Kenapa saya katakan dari sudut agamanya? Begini kawan-kawan ya. Bahwa di agama dia, saya sudah baca Al-Quran itu ya, memang belum tidak jelas hari keberapa langit dan bumi diciptakan segala macamnya ya. Nah, makanya saya katakan dia membuat sains. Sains itu pun sekarang saya tanya lah dulu kalian. Mana lebih dulu proses penciptaan langit dan bumi atau proses sains? Nah, ini yang saya bilang dari sudut pandang dia. Dia seolah-olah mengatakan Tuhan mengikuti sains, bukan sains yang mengikuti Tuhan. Kan demikian. Maka dia berkata seolah-olah penciptaan langit dan bumi yang ribuan tahun atau kata para saintis itu miliaran tahun tidak sesuai nanti dengan yang namanya penciptaan Tuhan, ya kan? Coba ditanya, agama mana yang sanggup menceritakan bahwa pencipta langit dan bumi dimulai miliaran tahun yang lalu? Kan tidak ada, ya kan? Bahkan ketika mulai dari Adam, kalau di Kristen Adam turun pun sampai sekarang ini paling berapa puluh ribu tahun, tidak sampai ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun ya. Oke, nah Eza, saran saya memang tidak salah Eza. Kamu buka Al-Quran, kamu jelaskan aja. Contohnya pada masa pertama apa diciptakan, pada masa kedua apa, sesuaikan dengan sains. Saya juga ada juga sih melihat-lihat ya bahwa proses penciptaan menurut para penafsir, tapi tidak masuk akal saya. Dari mana mereka tahu hal itu? Padahal di Al-Quran tidak disebutkan, bahkan mereka bisa mengatakan daratan diciptakan hari keempat dan ini segala macamnya, padahal tidak ada. Itu sesuai sains apa enggak? Kalau sains berkata, kalau kita berbicara firman iman kita ya literaturnya dari kitab suci. Kalau tidak ada di kitab suci berarti apa? Sesuai sains itu artinya ngarang bebas atau asumsi ya. Oke, tapi kita tonton dulu sampai habis videonya ini apalagi dia bilangnya. Bukan iman Islam. Saya kasih contoh analogi gini Om. Anggaplah saya ini seorang murid. Ketika guru saya menjelaskan sesuatu, saya kemudian bertanya kepada guru tersebut, ini kok prosesnya seperti ini Pak? Bukannya kalau sebuah proses itu, apalagi jika proses itu disebutkan secara keteraturan, tapi kok nggak sesuai? Disinilah peran guru untuk membuat muridnya paham dengan penjelasan Anda, bukan dengan mengkritik balik. Ah, tahu apa kamu tentang proses itu? Otakmu belum nyampe ke situ. Nah, orang yang kayak gini kan belum cocok jadi guru. Saya tidak pernah melarang dia ya. Mau mengapapun dia silakan, tetapi dia harus punya dasar. Lebih baik saya bilang agamanya dulu dibahasnya, jangan langsung ke agama orang Kristen ya. Ini yang saya bilang keliru. Dia membahas tentang punya siapa itu si Andre atau siapa itu ya. Nah, urusannya apa? Si Andre itu kan bicara tentang pencipta langit dan bumi menurut Kristen. Tiba-tiba dia masuk, dia ambil video itu dan dia komentari sesuai kehendaknya. Yang dia bilang sains. Padahal dia tidak mengerti apa sains itu di dalam agama. Seolah-olah sains itu lebih dahulu ada baru pencipta langit dan bumi. Seolah-olah Tuhan yang dia sembah mengikuti sains.
atau sains yang mengikuti Tuhannya. Loh, jangan nanti kalian terjebak sama-sama orang yang tidak apa namanya itu belum mengenal Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan lagi apa dia bilang. Tentang bantahan proses penciptaan menurut Alkitab. Nah, sekali lagi dalam video tanggapan saya yang berjudul Dosa Waris yang menyinggung proses penciptaan tidak berdasar iman Islam saya, tapi sains. Nah, jika Om Rudi berkata bahwa semua sumber itu datangnya dari firman Tuhan, itu jelas Om. Tapi, ini tapi ya, Tuhan menjelaskan proses penciptaannya itu dengan tahap demi tahap agar menjadi pengetahuan bagi manusia. Makanya dalam kitab Kejadian tersebut, Tuhan mengawalinya dengan kalimat pada mulanya. Nah, kita juga harus mengapresiasi ya pendapat si Ustazah ini, bahwa dia mengatakan bahwa tanpa sadar dia mengatakan bahwa Bible itulah kitab suci yang harus diuji secara time, karena memang Tuhan itu luar biasa di kitab suci ya, di Bible itu ya, mampu mengatakan pada mulanya, artinya ada urutan penciptaan. Dia menyadari itu karena di dalam Al-Quran tidak ada kalimat pada mulanya, ya kan? Cuma di sana semua dirangkum. Allah menciptakan 6 masa, Allah menciptakan 2 masa, 2 masa, 6 masa, 4 masa, kan demikian. Nah, semoga dia paham apa yang dia ucapkan. Sekarang saya bertanya, ya kan? Nah, apakah agama tunduk kepada sains? Ini yang perlu kita ketahui. Bahkan orang sains itu pun sebenarnya masih asumsi, ya kan? Karena dia tidak hidup di masa penciptaan itu. Dia tidak hidup miliaran tahun lalu. Dia hanya mereka-reka. Memang berdasarkan teori yang dia ciptakan sendiri. Mengenai kebenarannya kita kan tidak tahu. Maka sains adalah saat ini mengenai agama kalau disatukan, itu nanti tidak nyambung. Karena sains belum mampu menembus apa yang terjadi di zaman-zaman penciptaan ini, dan sains belum mampu mencapai apa yang menjadi kekuatan Tuhan untuk menciptakan. Karena di dalam sains nanti kalau si Esa membawa ke sana, dia akan tersesat sendiri. Karena dia kayak makan buah simalakama. Bahwa sains mengatakan bumi ini tercipta dengan sendirinya. Teori Big Bang, ya kan? Nanti ada dibilang si Esa juga, bangga juga dengan teori Big Bang. Padahal dia nggak tahu bahwa teori Big Bang itu teori ateis. Ya kan, dia bangga, oh bumi langit terjadi ada di dalam kitab suci kami gitu ya. Salah dia kan. Padahal ada tahapan-tahapan penciptaan langit dan bumi. Oke? Jadi sekarang kalian saya ajak berpikir, apakah orang sains itu 100% benar mengenai penciptaan dunia? Kan tidak. Nah, mungkin orang itu balik bertanya kepada kita, apakah mungkin 100% Tuhan itu benar menciptakan? Kan demikian. Maka disitulah saya katakan tidak nyambung. Kalau saya jawab secara iman, ya benar Bible ini. Tapi kalau secara sains dia tidak akan terima. Tetapi kelemahan dia bahwa dia tidak hidup di zaman itu, ya kan? Sedangkan kita masih bisa ngambil secara sains, artinya siapa mendalilkan yang buktikan. Kita mengambil dari kitab suci, maka pembuktian kita dari kitab suci. Itu kan akademisi begitu. Bukan karena kita mengambil kitab suci, maka kita harus mencari di luar kitab suci. Atau kita harus buat mesin waktu kembali ke sana. Kan tidak. Oke, kita lanjutkan lagi apa yang diucapkan Eza ini ya. Kalau Om Rudi berdalih seperti itu, maka sama halnya Om Rudi menggiring bahwa keyakinan yang Om yakini hanya bermodal imani saja. Kasihan kalau berbicara dengan ateis, kalau diinjili terus mengajukan pertanyaan dan jawaban yang mentah gitu. Dan lagi-lagi Om Rudi kembali membuktikan bahwa ajaran dalam Alkitab tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, apakah Eza tidak berpikir juga, bagaimana kalau kamu sebagai muslim menginjili ateis? Apa yang kamu jawab? Pada masa pertama apa yang diciptakan kamu sanggup menjawab. Kalau kamu sanggup menjawab, Eza artinya kau melebihi Tuhan. Kenapa? Secara akademis, bahwa di Al-Quran dikatakan Tuhan menciptakan 6 masa. Masa pertama apa? Tidak ada. Apabila kamu mampu menjelaskannya, artinya kau melebihi Tuhan. Tuhan saja tidak ada menjelaskan masa pertama, kedua, ketiga, sampai ke 6 apa diciptakan. Tetapi kamu mampu menciptakan, oh hebat sekali kamu melebihi Tuhan. Ya, jadi kamu jangan bertanya kepada Kristen. Kamu juga bertanya kepada dirimu, apa yang kujawab kepada ateis? Ya kan? Mau kamu bilang teori Big Bang, datang ateis, buat apa kamu bertuhan? Ikut kami saja. Ya kan? Artinya Tuhanmu mengikut kami, kalau katanya mau apa kau?
Ya saya, makanya saya bilang, cobalah kalian kristolol gini, jangan tunjukkan ketololan kalian. Boleh tolol, tapi jangan diborong semua ya. Nah, saya lihat kalian ini seolah-olah mengatakan bahwa kalian tidak akan pernah berhadapan dengan ateis. Kan lucu. Kalau demikian kami juga tidak akan pernah berhadapan dengan ateis. Terus kenapa? Kan demikian ya. Oke, paham ya. Kita lanjutkan lagi apa yang dibilang si Eza ya. Contoh ini Om, saya bertanya, Om Rudi, kenapa rata-rata pohon kelapa di pinggir pantai itu bengkok? Nah, terus Om Rudi menjawab, itu karena firman Tuhan Eza. Nah, ini kan jawaban yang menggeretkan. Loh, mana pernah saya menjawab seperti itu, Eza? Di mana kamu dengar saya pernah menjawab seperti itu? Ini saya kasih sama kau, Eza. Kalau kamu bertanya seperti itu, Eza, bukan kepada saya, Eza. Lebih baik sebenarnya kamu bertanya kepada dirimu sendiri, ya kan? Coba kamu lihat ya, saya kasih kamu sebuah apa pembuktian. Kalau kamu mampu, ya kan? Begini Eza, sekarang saya tunjukkan kepada kamu. Di dalam Al-Quran Eza, ada dituliskan bahwa di Al-Baqarah 65 ya, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Perhatikan di dalam ayat itu Eza ya. Artinya di situ ada teori evolusi dari manusia menjadi kera. Kalau Darwin mengatakan secara sains dari kera menjadi manusia. Tetapi di Al-Quran dikatakan dari manusia menjadi kera. Sanggup kamu menjelaskan itu secara sains yang kamu agungkan? Oke, sekarang Al-Maidah 60 karena Al-Baqarah 65 ada saingannya Darwin dan ini isi Al-Quran sendiri. Sekarang Al-Maidah 60. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah takhut. Apa mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Bayangkan, ternyata ada rahasia lagi. Ternyata babi itu berasal dari revolusi manusia menjadi babi atau dikutuk. Ya kan? Kalau kamu mampu jelaskan pada hari keberapa hewan ternak diciptakan di dalam Al-Quran ini. Setelah itu kamu lihat apakah di antara hewan ternak diciptakan itu ada babi? Ternyata tidak ada. Inilah rahasianya. Ternyata babi dan kera itu diciptakan Allah ketika ada orang-orang yang menyembah takhut itu ya. Itulah asal mula babi dan kera. Jangan kau bilang dari awal penciptaan. Tidak. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Itu lebih bagus kamu jelaskan kepada umatmu. Mengapa demikian? Terjadi evolusi dari manusia kepada menjadi kera atau revolusi lah kita bilangnya karena sangat cepat, ya kan? Nah, itu lebih bagus kamu jelaskan Eza sesuai sains. Sains berkata misalnya, tapi nanti jadi cerita kayak apa ya, Sunggokong dengan si Patkai, jadi kera dan babi dia. Ini tidak. Kamu harus mampu menjelaskan. Misalnya bentuk fisik manusia bagaimana. Tiba-tiba dia kayak sains lah menjadi babi karena makanannya pendek, makanya jadi babi. Kalau jerapah kan karena makanannya tinggi, maka lehernya jadi panjang. Kamu harus bisa jelaskan ya Zaya. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan lagi. Ya kan? Eza, sebaiknya sudah saya katakan, baguslah kamu bicara tentang kitab sucimu sendiri. Ya kan? Kecuali ada orang Kristen mengambil kitab sucimu, terus membahasnya sesuka hati mereka, ya saya dukung kamu. Kamu bebas membahas, karena itu adalah hak kamu ya. Oke, saya lanjutkan lagi nih. Nah, kamu kan menggunakan standar ganda sekarang ini, Za. Coba kamu apa katakan? Ada yang tidak bisa dijelaskan, contohnya mukjizat, keajaiban. Loh, penciptaan dunia ini kan keajaiban, Iza. Tidak bisa kamu mengatakan dari mana bumi ini dicipta. Coba, dari partikel-partikel apa? Otakmu takkan sanggup. Ya kan? Tetapi Bible berani mengatakan dari air pertama dunia ini diciptakan. Bayangkan betapa beraninya Bible mengatakan itu. Ya kan? Kitab suci mana yang berani mengatakan itu, Esa? Al-Quran. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis itu. Oke, saya. Nah, saya harap kamu lebih kreatif dari sekarang. Semua yang kamu katakan ini pembelaanmu yang sia-sia.
ya kan? Nah, sekarang kita lihat, kamu berusaha menjelaskan proses penciptaan menurut Al-Qur'an ya. Kita lihat dulu ya. Maaf Eza, ya kan? Kamu selalu juga keliru. Saya tidak pernah membahas kitab suci Al-Qur'anmu. Saya lihat banyak ustadz-ustadz kristologi yang membahas Bible sesuka hatinya. Itu yang saya ambil, kemudian saya olah dan saya jawab. Di situ saya punya hak. Saya, kalau kamu andai kata yang kamu ambil kemarin ada orang Kristen yang membicara tentang Islam, kamu punya hak. Nah, kemudian kalau kamu ada lihat video saya kan di situ katakan bertanya. Saya tidak pernah membahas orang diri loh tunggal. Saya bilang bertanya. Pertanyaan saya ini. Mohon dijawab. Sama dengan ketika saya membuat video monolog tentang dosa warismu itu, ya kan? Kan saya mengatakan, bertanya kepada kalian. Kenapa tidak kamu jelaskan aja ini? Ini ada 2 masa, 4 masa, dan 2 masa. Ya harusnya kamu jelaskan. Saya tidak mengatakan bagaimana prosesnya, kan tidak. Karena di Al-Quran memang tidak ada. Dari mana bumi itu terbentuk pun tidak ada. Ya saya, jadi kamu jangan salah-salah mengenai hal itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Loh, saya sudah menasihati. Jangan kamu kira saya tidak menasihati. Saya katakan kepada orang Kristen, bahkan di video saya, kenapa saya berhak dan ayat-ayat Bible saya punya hak. Tetapi kalau tidak ada, saya tidak punya hak. Makanya tidak semua video para ulama saya kritisi, tidak. Karena saya tidak punya hak di situ. Ya, saya mohon dipahami ya. Jadi saya bicara itu bukan sembarangan seperti yang kamu tuduhkan. Oke? Sekarang saya ingin lihat bagaimana kamu menjelaskan pencipta langit dan bumi. Nah, perhatikan ya. Saya geli melihat dia. Seolah-olah Tuhan yang menciptakan teori Big Bang. Kan tidak. Teori Big Bang itu teori ateis. Apa yang dipupu dia pungut-pungut itu? Ya kan? Dan lucunya dia menceritakan penciptaan di dalam Al-Quran. Ya kan? Dia tidak pernah menjelaskan hari pertama apa, hari kedua apa, tidak. Dia hanya merangkum-rangkum. Dia bilang dia penciptaan langit dan bumi 2 masa tanpa gunung-gunung.
penciptaan gunung-gunung 4 masa. Lama kali menciptakan gunung-gunung. Kapan penciptaan lautan, samudra, kapan penciptaan daratan? Tidak dijelaskan, tidak bisa dijelaskan. Penciptaan gunung-gunung 4 masa, penciptaan hewan berapa masa, penciptaan tumbuhan berapa masa, Hah? Langit dan bumi berapa, langitnya berapa masa. Dirimu sendiri mengatakan Eza sesuai sains. Mana sainsnya? Kamu bilang sambil berjalan, ya silakan sambil berjalan. Tapi gunung saja yang diciptakan kan? Ikan-ikan mana? Di belah kitab suci yang berani mengatakan urutan-urutan penciptaan, mulai dari apa asal muasalnya dari samudra raya, terus mulai penciptaan terang dari Allah, terus penciptaan ini dan itu, tumbuhan, ikan, semuanya daratan, hewan-hewan, segalanya berani dijelaskan Allah dalam Bible. Sekarang mana buktinya? Kamu mendalilkan kamu sendiri tidak ada bukti sama sekali ya. Kita lihat lagi apa yang kamu katakan di sini, makin lucu. Nah, kamu mencoba bahwa itu adalah gambaran yang rinci. Rinci dari mana? Ya kan? Ya kan? Di situ hanya jelaskan penciptaan gunung, nggak rinci hanya gunung. Masa 4 hari penciptaan gunung aja, penciptaan langit 2 hari sampai langit ke-7, ya kan? Pernah nggak kamu mengerti nggak arti rinci? Kalau rinci itu dijelaskan dari apa gunung itu. Kalau Bibel kan jelas, dipisahkan apa yang berair dengan yang kering. Itulah namanya daratan, itu lautan. Ya kan? Setelah itu diciptakan tumbuhan, diciptakan hewan-hewan. Mana? Gak ada. Dari tadi kamu ngalor ngidul tadi yang kamu jelaskan di situ ya saya. Oke, kita lompat aja langsung ke ucapan dia mengenai ada pertanyaan saya mengenai penciptaan jin atau malaikat atau iblis itu ya. Bagian dari malaikat saya. Nah, lagi-lagi si Eza membuat seolah-olah teori Big Bang itu adalah dasar mereka yang teguh untuk bicara penciptaan. Siapa sih yang menemukan teori Big Bang ini? Saya tidak temukan di Al-Quran katanya teori Big Bang. Bedakan teknik penciptaan teori Big Bang, ya kan, yang ribuan miliar tahun yang lalu. Coba jelaskan, di mana Al-Quran mampu menjelaskan ayat miliaran ribu tahun lalu. Di Al-Quran hanya ada dikatakan malaikat itu waktu manusia dengan Tuhan itu kalau 50.000. Satu hari bagi Tuhan, 50.000 tahun bagi manusia. Nah, cobalah kamu jelaskan bagaimana teori Big Bang itu miliaran ribuan tahun lalu bisa. Sementara itu hanya 6 masa kamu bilang atau 8 masa. 50.000 dikali 6 masih 300.000 tahun yang lalu, itu miliaran tahun lalu. Kenapa kamu seolah-olah mengatakan bahwa kalau meleset dari teori Big Bang maka Tuhan bukan Tuhan atau tidak ada penciptaan dunia? Aneh kan? Terlalu kamu paksakan Eza. Oke Eza.
Nah, ini maaf ya saya, ayat yang kamu ambil itu sebenarnya sama dengan kau mencoreng mukamu sendiri. Malaikat sudah mengatakan untuk apa diciptakan manusia sebagai khalifah, nanti membuat kerusakan kata malaikat. Terus saya bilang kamu nggak tahu apa yang kamu apakan, saya lebih tahu. Ternyata tidak, malaikat itu benar atau iblis itu benar. Kamu bacalah ini nih surahnya ya. Kenapa saya katakan iblis itu benar? Ya, itulah faktanya. Apa yang dibilangnya bahwa manusia itu akan buat kerusakan di muka bumi kan sudah benar. Nah, kamu bisa lihat ini Eza, ya kan? Bacalah. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Artinya membuat kerusakan itu siapa? Jin kan tidak, hewan kan tidak, manusia. Artinya apa yang kamu ambil tadi itu surah itu sudah benar. Siapa yang benar sekarang? Yang nggak tahu, malaikat pun tidak tahu atau iblis itu tahu, jin itu. Dia mengatakan untuk apa kamu ciptakan manusia Allah katanya? Untuk khalifah, oke betul. Tapi nanti dia membuat kerusakan di muka bumi kata si malaikat. Ternyata benar ini, manusia membuat kerusakan bumi, maka dikasih hukumannya, disalib orang-orang yang buat kerusakan. Ya kan? Nah, kamu bilang saya hipokrit. Tidak. Saya tidak pernah membahas kitab sucimu, saya bertanya. Tetapi karena kamu sudah membuat seperti ini, saya hanya mengasih ayat untuk sebagai pembanding kepadamu agar kamu sadar apa yang kamu ucapkan itu ya. Apa maksud saya? Saya tidak ada di situ untuk sejenis untuk memojokkan kau, tidak. Sebentar ya. Begini Eza, biar kamu lebih paham lagi bagaimana kita kalau bicara sesuatu itu harus berdasar. Jangan sampai tidak berdasar Eza. Nah ini, coba kamu lihat ini. Apa kata videomu ini lagi ya? Nah, jadi sudah jelas di dalam surah Al-Hijr ayat 27, jin yang diciptakan dari api duluan diciptakan, bumi telah ada, baru Adam diciptakan. Nah, pertanyaan saya kan memang itu Eza. Dan saya mengatakan bahwa pembuktian saya bahwa jin lebih dahulu diciptakan. Kan itu. Bukan saya bilang, berarti kamu tidak nonton video saya secara utuh. Ya kan? Nah, yang saya pertanyakan adalah Eza, jin diciptakan dari apa? Dari api. Nah, sumber api dari mana? Yang kamu bilang sains-sains itu mana? Langit dan bumi diciptakan setelah jin ada. Artinya apinya dari mana? Nah, itu yang maksud saya. Atau malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Cahayanya dari mana? Matahari belum ada. Langit dan bumi juga belum diciptakan. Itu yang saya maksud, Esa. Settingnya di mana? Jelas di surga, lalu diperintahkan turun ke bumi. Jadi kesimpulannya Om Rudi, cara menjelaskan proses ciptaan dalam Al-Quran itu tidak bertentangan dengan nalar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Bukan asal ngomong bahwa pokoknya itu semua sumbernya dari firman Tuhan yang tidak bisa dinalar. Oke, alias intinya imani saja. Loh, kamu sudah bicara panjang lebar. Yang mana yang nalar? Bahkan kamu membuat standarisasi yang aneh. Seolah-olah kalau tanpa teori Big Bang, siapa yang melanggar teori Big Bang, dia tidak bisa. Kan itu namanya teori yang aneh. Penjelasan yang aneh. Nalarmu mana? Ya kan? Pada hari pertama apa? Tidak ada, kamu sebutkan dari tadi masa pertama. Masa kedua apa? Jadi saya mau nguji apa? Maka dunia mau nguji apa tentang agamamu? Tak ada. Hanya diciptakan, bilang kan penciptaan gunung-gunung 4 hari, kamu bilang. Lama sekali. Tuhan saya hanya 1 hari gunung-gunung. Ya kan? Kapan penciptaan ikan? Kapan binatang di dalam air? Kapan binatang di angkasa? Kapan binatang di hutan? Alkitab itu kitab suci yang hebat itu Eza. Dibilang sana menciptakan binatang hutan loh. Karena logikanya pada saat itu kan belum ada kota, maka hutan semua. Itu hebatnya Bibel. Binatang air, binatang hutan, dan binatang di angkasa. 3 dibaginya. Sedangkan kau apa? Mana? Panjang lebar kau cerita, tak ada satupun yang ilmiah kau ceritakan. Bahkan jin kau bilang diciptakan lebih dulu dari Adam. Ya oke, nah, saya juga mengakui kan, baca, dengar video saya. Pertanyaan saya sekarang, ya kan? Sama kau, ya pada bagian mana? Coba jelaskan. Dari mana sumber api jin? Dari mana sumber apanya jin? Itu dulu kamu jelaskan, Eza. Baru kamu bicara yang lain. Oke, sayang. Sekarang Saya coba kita sudah lihat lagi nih. mendapatkan 3 opini berbeda dari makna dosa waris ini. Yang pertama kematian, yang kedua kecenderungan berbuat dosa karena manusia by default adalah berdosa, yang ketiga adalah original sin. Loh, ketiga yang kamu bilang mengenai dosa waris itu kan satu.
Kenapa dia kecenderungan berbuat dosa? Lah di Taman Eden kan dia berdosa. Maka dimakannya pohon itu, maka dia mati. Terusir dia dari Taman Eden. Itulah dosa pertama sekali, Eza. Kalian, Eza, tidak bisa menyebutkan dosa itu. Karena apa? Kalian nutup-nutupi. Kalau kalian akui nanti jadi benar Kristen. Sekarang aku tanya dari agamamu, Eza, ya. Begini, Eza. Ketika Adam dan Hawa di surga, apakah dia berdosa? Tidak kan? Karena di surga tidak boleh ada dosa. Nah, setelah itu dia makan pohon kuldi. Apa pohon kuldi itu? Sehingga dia berdosa. Coba saya tanya dulu kau. Kalau di Bible dijelaskan pohon pengetahuan. Kalau di kalian apa? Kan tidak ada penjelasan. Nah, setelah dia makan pohon kuldi, kenapa Allah marah? Kalau hanya seperti buah-buahan biasa, dia kenapa marah? Terus dia diusir dari sorga. Artinya apa? Dia berdosa kan? Karena di sorga tidak boleh ada dosa. Itu Esa. Kamu di Al-Quran dikatakan dia minta maaf, maka tobatnya diterima. Kalau tobatnya diterima, artinya dosanya dihapus. Kenapa dia harus terusir dari taman Tuhan itu, dari sorga itu? Sorry, dari sorga. Kalau di Bible katakan Taman Eden. Kenapa dia terusir? Kalau memang dia tidak berdosa lagi, dia tetap di sorga dong. Karena di sorga tempat orang tidak berdosa. Kamu Esa. Karena dia kecenderungan berbuat dosa habis itu. Meskipun diampuni, pengetahuannya tidak dicabut. Yang baik dan jahat. Dibuang dia ke bumi. Setelah sampai di bumi, kamu tahu apa yang terjadi, Esa? Sehingga dia mati. Di dalam sorga ada kematian? Kan tidak. Kamu bilang, apa faktanya Tuhan ketika menciptakan Adam di surga kan tidak dibilang hidup selama-lamanya. Benar, Esa. Tidak dibilang hidup selama-lamanya dan tidak dibilang mati juga kan. Di dalam Bible, artinya hanya satu sumber kematian. Apakah itu? Itulah pohon pengetahuan. Kalau dimakan kamu mati. Nah, sumber kehidupan apa? Ya hidup selama-lamanya lah dia. Karena tidak ada jalan kematian, maka di surga di Eden itu adalah kehidupan selama-lamanya. Kan demikian, Esa. Gitu cara berpikir. Kenapa saya berani katakan itu? Karena ada satu sumber kematian, yaitu pohon. Pohon kematian, kalau pohon pengetahuan itu kalau di saat yang kamu memakan kamu mati. Kan demikian. Apakah saat itu Adam dan Hawa tidak mati? Tunggu dulu, Eza. Kan dikatakan pada saat, pada hari engkau memakannya, ya kan? Artinya satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Ada mati berapa? 950 tahun umurnya kan? Artinya pas, nggak sampai satu hari. Gitu berpikirnya Eza. Jadi apapun yang kau buat usaha untuk membela, tidak bisa Eza. Kalian tidak bisa menjawab apapun tanpa Bible. Ya, kayak tadi proses penciptaan saya bilang banyak buku-bukunya kok. Hari pertama ciptaan dari mana dia tahu itu? Penafsir-penafsir itu. Intip Bible baru cocok-cocokmologi lah. Oh ini cocok ini pada kita buat lain hari keempat, alasannya ini. Begitu ya saya. Oke, Za, berjuanglah lebih keras lagi, tapi terlebih dahulu kau berjuang untuk menjawab tadi evolusi dari manusia menjadi babi dan manusia menjadi kera. Itu ajarkanlah kepada jamaahmu. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.